Haleluya, haleluya. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu, mujizatmu, mujizatmu nyata di hidupku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Agnes Trivena. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom, mari kita berdoa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu untuk semua pemeliharaan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan buat kami umat-Mu. Sehingga pada saat ini kami tetap dapat mendengarkan firman Tuhan. Kau masih memberi kami kesempatan untuk mengerti isi hati-Mu yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Kami rindu bersyukur dalam segala sesuatu karena firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam setiap hidup kami. Mari berfirman buat kami, memberkati hamba-Mu,
memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam berkat kemenangan dan anugerah yang luar biasa lewat firman Tuhan yang akan kami terima bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan di Gereja Betani Sangkakala Surabaya. Kami percaya kuasa kemenangan Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Luar biasa bukan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu dan Saudara, saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul sedikit bukan berarti tidak ada artinya. Saudara, biasanya ketika kita melihat diri kita dan orang lain, kita menilai kalau kita itu memiliki banyak, kita mampu melakukan banyak hal, kita punya harta yang banyak atau apapun dalam jumlah yang banyak. Kita merasa kita pede, kita merasa wah saya bisa melakukan banyak hal. Tapi sebaliknya ketika yang kita miliki itu hanya sedikit, seringkali kita merasa saya tidak bisa. Kita pesimis untuk melakukan sesuatu. Tapi firman Tuhan pada saat ini akan mengajarkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan Dia tidak melihat sedikit atau banyak, tapi Dia melihat bagaimana kesediaan kita di dalam kita menerima apa yang Dia beri dalam hidup ini. Kita membaca bersama Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sebuah kisah atau perumpamaan yang tidak asing buat kita. Perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang akan bepergian jauh ke luar negeri dikatakan. Dia memanggil hamba-hambanya, kemudian dia memberikan kepercayaan, dia mempercayakan talenta kepada hambanya. Yang pertama dia berikan 5, yang kedua diberikannya 2, dan yang ketiga diberikannya 1. Kemudian berangkatlah tuan ini ke luar negeri. Dan hamba yang pertama dia mengusahakan ke 5 talenta yang diberikan oleh tuannya ini. Dan 5 talenta itu berubah menjadi 10 talenta. Yang kedua pun berusaha mengembangkan apa yang diberikan oleh tuannya. Dan yang 2 menjadi 4 talenta. Tetapi hamba yang ketiga yang hanya mendapatkan 1 saja, dia mengubur talenta itu di dalam tanah. Ketika tuan itu pulang, maka hamba yang pertama menyerahkan, Tuan, ini 10 talenta, yang 5 sudah menjadi 10, kenaikan 100%. Maka yang diberi 2 talenta pun berkata, Tuan, talenta Tuan sudah menjadi 4, 2 menjadi 4, ada kenaikan 100%. Yang pertama, seharusnya dia pun berkata yang 1 menjadi 2, supaya kenaikannya juga 100%. Tapi tidak, yang 1 tetap menjadi 1. Tuan itu tidak melihat apakah yang 1 menjadi 10, yang 1 menjadi 4. Walaupun satunya 10, yang 1 4, semuanya kenaikannya 100%. Ada peningkatan yang luar biasa. Berbeda dengan yang ketiga. Makanya kemudian Tuan tadi mengambil yang 1 itu dan diberikan kepada yang memiliki talenta lebih banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kalau kita disuruh milih, saya atau saudara, Bapak Ibu, kalau disuruh milih seperti perumpamaan tadi, berapa yang kita pilih? Tentu saja kita pilih yang 5. Kita nggak mau yang 1, karena kita selalu berpikir ketika saya punya banyak, saya bisa melakukan banyak perkara dalam hidup ini. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan memberikan pembagian talenta pun itu adalah hak dan wewenang Tuhan sebagai sang pencipta kita. Kita tidak bisa memberontak.
Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Firman Tuhan menggambarkan Dia adalah sang penjunat, dan kita sebagai tanah liat, kita tidak bisa memilih seperti apa Dia membentuk kita. Berapa banyak yang diberi kepada kita? Apakah kita diberikan banyak oleh Allah ketika kita di dunia? Talenta yang banyak, bisa bernyanyi, bisa menari, bisa bermain musik, atau bisa bisnis, keuangan yang hebat, ekonomi, atau mungkin keadaan yang sedikit yang hanya kita miliki dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita belajar yang sedikit itu bukan sesuatu yang tidak berarti. Yang perlu kita tanamkan dalam hati kita sekarang adalah bukan banyak atau sedikit yang kita punya, tapi seberapa banyak kita mengusahakan apa yang kita miliki. Karena bagi Tuhan untuk menjalankan misinya melalui saya dan saudara, Dia tidak melihat banyaknya, tetapi Dia melihat kesediaan kita untuk mengembangkannya. Karena perkara yang besar dapat terjadi dari sesuatu yang sangat sederhana. Kita melihat beberapa contoh di dalam firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, saudara boleh baca di rumah. Sebuah cerita atau sebuah mujizat yang dilakukan Yesus, yang mungkin saudara mulai dari sekolah minggu saudara sudah hafal, yaitu kondisi bagaimana 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang lebih. Satu ketika Yesus sedang berjalan mengajar, banyak orang ikut, kemudian mereka berdesak-desakan dari pagi sampai sore, dan jumlahnya sangat banyak. Dan murid-muridnya berkata, Guru, kalau mereka kita biarkan pulang, mungkin mereka akan kelaparan. Tetapi berapa banyak roti dan ikan yang harus kita berikan untuk memberikan mereka makan? Dan ketika ditanya, ada berapa roti? Mereka bilang, tidak ada apa-apa. Hanya ada 1 anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu mungkin hanya cukup untuk memenuhi perut kecil dari si anak kecil yang membawa bekal. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, yang 5 roti dan 2 ikan, yang tidak ada artinya di tangan kita, ketika diserahkan ke tangan Tuhan yang ajaib, Dia mendoakan, mengucap syukur dan berdoa buat roti itu. Roti dan ikan itu dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan ada sisa 12 bakul. Ketika kita melihat ini, apa yang saudara pikirkan dalam kehidupan saudara? Saya mau katakan pada saudara, yang sedikit ketika kita serahkan kepada Tuhan akan menjadi satu perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Mungkin kita cuma memiliki talenta sedikit, 1, tapi kembangkan itu, dan itu menjadikan sesuatu yang besar. Mungkin hari ini kau bilang, aku tidak punya harta banyak seperti orang lain. Tidak apa-apa, jangan pernah takut. Ketika kau menyerahkan ke tangan Tuhan, yang 5 roti dan 2 ikan itu sanggup memberi makan 5.000 orang. Artinya perkara dahsyat terjadi ketika kita punya kerelaan memberikan apa yang kita punya itu kepada Tuhan. Kemudian kalau saudara membaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16, cerita tentang mujizat janda di Sarfat. Dikatakan ketika musim kelaparan, maka janda tadi dia tidak mempunyai apa-apa. Ketika Elia berkata, buatkan aku roti, maka janda tadi berkata, aku cuma punya tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit. Kuolah untuk diriku dan anakku, habis. Tapi ketika hambanya berkata, buatkan dulu untuk aku. Ketaatan janda di Sarfat ini, dia membuat dulu. Dan roti, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, tidak habis. Sampai musim
hujan tiba. Sampai musim kelaparan selesai. Jadi kita lihat lagi bukan yang sedikit, cuma serba sedikit, tapi mencukupkan kehidupannya. Hari-hari ini, bukankah saudara berkata, pandemi cukup menggoncangkan kehidupan kita. Ada banyak, bukan hanya orang yang tidak punya, orang yang kaya pun keadaan ekonomi mulai menjadi kolaps. Semua mulai menjadi kebingungan, apalagi yang cuma punya sedikit. Cukup tidak dengan kehidupanku? Jangan pernah takut. Ketika kau taat kepada firman Allah, cuma sedikit mungkin yang kita punya, tapi pasti akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, jemaat Tuhan di Betani Sangkakala, tetaplah taat kepada Allah, percaya kepada Allah, beri yang terbaik buat Tuhan, maka engkau akan merasakan mujizat terjadi atas hidupmu. Yang sedikit itu menjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Bahkan kalau kita membaca lagi di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat 3 sampai ayat yang kelima, Musa menghadapi laut Teberau yang sangat besar. Dia harus memimpin, membawa seluruh bangsa Israel lepas dari kejaran musuh. Tapi di depannya ada lautan Teberau yang sangat besar. Apa yang Musa punya? Musa tidak punya apa-apa. Dia hanya punya sebuah tongkat. Tetapi ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan dengan tongkat yang sederhana ini, dengan kuasa Allah yang dahsyat, tongkat itu membelah laut Teberau dan menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Ketika kuasa Tuhan ada dalam hidupmu, mungkin yang kita punya cuma tongkat. Saudara tidak punya pedang, saudara tidak punya tombak, tapi dengan tongkat kita akan lakukan perkara yang besar. Bukan perkara tongkatnya, tapi perkara kuasa yang ada di dalamnya. Jadi percayalah hari ini Bapak Ibu dan Saudara, bersama dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang dahsyat, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, kuasa Tuhan akan terus berkarya dalam setiap kehidupan kita. Makanya Paulus pernah berkata, harta yang aku miliki ini seperti dalam bejana tanah liat. Dan harta itu adalah kekuatan Allah yang melimpah-limpah di dalam hidupku. Hidup saya, hidup saudara, mungkin gambarannya hanya seperti bejana tanah liat. Berapa harga bejana tanah liat? Tidak ada artinya. Tetapi ketika di dalam bejana tanah liat itu ada harta yang besar, maka bejana itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi hidup ini seperti apapun, mau engkau hebat, mau engkau tidak ada apa-apanya, kalau tidak ada Tuhan, semakin kita tidak berarti. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, seperti apapun saudara, memiliki banyak, memiliki sedikit, tapi ketika kuasa Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara, kita mampu mengatasi segala rintangan. Kita mampu mengatasi kehidupan ini, dan kita percaya Tuhan memberikan sebuah kemenangan yang dahsyat dalam hidup ini. Satu peristiwa lagi, saudara boleh catat dan baca di rumah, dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-47. Ini kisah tentang Goliat dan Daud. Dikatakan Goliat datang dengan membawa pedang, tombak yang besar, seluruh perlengkapan peperangan. Sedang Daud, dia tidak punya apa-apa. Mau pakai baju sirah Saul saja dia tidak mampu karena dia kecil. Tapi dia tidak takut menghadapi Goliat, tantangan yang besar. Dia maju dengan nama Tuhan. Saudara tahu apa yang dipakai Daud mengalahkan Goliat? Dikatakan pengali-ali, ketapel. Dengan 5 batu kecil, beberapa batu kecil saja dia bawa dalam kantungnya. Dan batu kecil ini bersama dengan senjata yang sangat sederhana dilemparkan dalam nama Tuhan. Goliat mati, Goliat kalah. Jadi Goliat yang hebat perkasa dikalahkan oleh Daud hanya dengan 5 batu kecil dan dengan ketapel. Hari ini mau saya katakan kepada saudara, mungkin tantangan kita sebesar Goliat dan kau berkata, wow, sepertinya tidak mungkin, begitu menakutkan. Mungkin kita melihat pandemi COVID-19 seperti Goliat di depan kita yang membuat hati kita menjadi ciut. Hari ini Tuhan nyatakan sesuatu yang besar.
Ketika Tuhan ada dalam hidupmu, yang kecil, mungkin kita cuma punya 5 batu kecil, kita punya ketapel yang sederhana, tapi mampu mengalahkan Goliat yang besar. Karena apa saudara? Bukan 5 batunya, tapi karena Tuhan yang ada dalam kehidupan Daud. Sehingga sesuatu yang sederhana mampu mengalahkan perkara yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, 1000 boleh rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tapi aku akan tetap berdiri karena kuasa Tuhan dalam hidupku. Biar itu kita imani dalam kehidupan kita. Kita boleh tidak punya banyak, kita bukan mungkin orang yang hebat, tapi bersama dengan Tuhan kita kalahkan Goliat. Bersama dengan Tuhan kita kalahkan tantangan yang sangat berat dalam setiap kehidupan kita. Daud memang kecil, tapi dia punya iman yang besar. Hari ini mungkin kita tidak berarti, tapi ketika kita punya iman yang besar, percaya kepada kedahsyatan Allah, maka kita akan berkarya dengan luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita membaca bersama Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Perhatikan, kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita tidak perlu protes hari ini berapa banyak dan berapa sedikit yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang perlu, mari kembangkan dengan sepenuh hati kita. Kita berkarya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita beriman penuh, kita menyerahkan kepada Allah, kita taat kepada Tuhan, kita mengundang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Maka tantangan, rintangan seperti apapun, Tuhan pasti memberikan kekuatan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Kita membaca sebagai ayat yang terakhir, Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Hari ini Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Dia menjumpai saudara di rumah saudara masing-masing. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di dalam gereja, dan dia sedang berkata kepada kita, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Jadi hari ini Allah sedang melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara. Dia mau nyatakan kebaikannya, dia mau nyatakan anugerahnya, dia mau nyatakan kemurahannya. Jangan pernah melihat berapa banyak yang dia beri, tapi mari hari ini kita berkata, aku akan mengembangkan apa yang Tuhan beri dalam hidupku. Aku tidak mengeluh, aku tidak bersungut-sungut, tetapi aku bersyukur dengan apa yang hari ini kau percayakan di dalam hidupku. Maka kita akan melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Allah akan terjadi atas setiap kehidupan saya. Saya dan saudara akan mengalami sebuah kehidupan di mana berkat Allah, kemenangan dari Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan takut dengan yang kecil, karena yang kecil bukan berarti tidak berarti. Semua menjadi berarti ketika Tuhan ada di dalamnya. Masalah besar hari ini, kondisi sulit hari ini menjadi tidak berarti ketika Yesus ada dalam kehidupan kita. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan lalaikan itu, percaya, beriman kepada Allah, dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk semua kebaikan yang Tuhan beri buat kami, untuk firman yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus berbangga dengan apa yang kami miliki,
bersyukur dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Tidak bersungut-sungut, tidak ketakutan, dan tidak menjadi putus asa. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin sulit, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, beri sehat, kuat, anugerah yang nyata di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kami. Memberkati Ibu Gembala bersama dengan suami, memberkati seluruh keluarga Ibu Gembala, memberkati seluruh hamba-hamba yang melayani Tuhan di Betani Sangkakala, seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya Engkau akan terus berikan kami iman yang semakin kokoh, iman yang semakin kuat, iman yang semakin besar untuk mengalahkan pandemi COVID-19, mengalahkan Tuhan ketakutan kami, mengalahkan Goliat yang besar, mengalahkan masa-masa sukar dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan terus berkarya memberi kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya firman Tuhan akan terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian hidup yang putus asa tak berarti. Karena kami yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di atas Kalvari. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengar tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata
merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus, menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakashi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.